أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah di antara nikmat yang begitu besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita berada di atas akidah Islam. Islam adalah satu-satunya agama tauhid. Islam adalah satu-satunya agama yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan alam semesta ini. Allahu khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Islam adalah satu-satunya agama yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Inilah inti dakwah para nabi dan rasul. Dari dulu sampai sekarang mereka diperintahkan untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, yaitu sesembahan selain Allah. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim bangga dengan jati diri kita sebagai muslim. Hendaknya kita bangga untuk menampakkan simbol-simbol Islam. Dan jangan sampai kita pernah ridho terhadap ajaran-ajaran selain Islam. Karena ajaran yang diridhai di sisi Allah hanyalah ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah di antara prinsip-prinsip dasar Islam yang merupakan pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang merupakan kesempurnaan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, yaitu al-wala
wal bara. Yakni menanamkan rasa cinta, bersikap loyalitas kepada sesama muslim, dan al-bara, berlepas diri, membenci ajaran-ajaran kufur dan juga pelaku-pelakunya. Inilah di antara prinsip dasar Islam yang zaman sekarang ini mulai dikaburkan, mulai disamarkan oleh musuh-musuh Islam, yaitu kaum liberal, sekuler, orientalis, dan yang lainnya. Padahal tentang kaidah ini sangat jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah berfirman, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa." Barang siapa yang kufur kepada tagut, sesembahan-sesembahan selain Allah, dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Tentang perintah berlepas diri kepada orang-orang kafir, tentang perintah agar tidak mencintai mereka, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai aulia. Aulia memiliki makna yang banyak. Janganlah kalian mencintai mereka. Janganlah kalian menjadikan mereka sebagai pemimpin, teman dekat, dan yang lainnya. Lebih tegas lagi, Allah sebutkan dalam akhir surat Al-Mujadilah, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah kerabat dekatnya, bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, atau keluarga mereka. Inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ulama ketika mendefinisikan Islam, mereka mengatakan al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam, kita berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya, dan berlepas diri dari segala kekufuran, kesyirikan, dan pelaku-pelakunya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita disuruh untuk berlepas diri dari mereka? Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 82, merekalah orang-orang yang sangat keras permusuhannya terhadap kaum muslimin. Allah katakan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Sungguh engkau akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Telah terbukti dalam sejarah bagaimana orang-orang Yahudi, mereka selalu mencari kesempatan untuk membinasakan dan membasmi kaum muslimin. Seperti yang kita lihat saat ini, ketika mereka memiliki kekuatan besar, ketika mereka memiliki tangan besi, mereka gunakan untuk membinasakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita disuruh untuk membenci mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang bersikap kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam surat Maryam, wa qalu takhadar ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanashaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'au lirrahmani walada. Ketika orang-orang Nasrani mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak,
Dan itulah keyakinan mereka. Itulah keyakinan orang-orang yang di luar Islam. Mereka meyakini Allah punya anak. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Orang-orang musyrikin Arab mengatakan para malaikat adalah banatullah, putri-putri Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Ketika mereka mengatakan ucapan seperti itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah kurang ajar. Hampir-hampir saja langit terbelah. Hampir-hampir saja bumi ini terbelah, langit runtuh dan gunung-gunung runtuh. Anda aulir rahmani walada. Ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun ingatlah, jangan sampai sikap berlepas diri dari mereka. Jangan sampai kebencian kita kepada mereka, kita bersikap tidak adil kepada mereka. Naam, urusan membenci adalah urusan hati. Tapi kita tidak boleh menzalimi mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kalian menjadikan kebencian kepada suatu kaum menjadikan kalian tidak berlaku adil. Maka berlaku adillah, karena itu lebih mendekati kepada ketakwaan. Naam, kita disuruh untuk berlepas diri kepada mereka, tapi kita tidak boleh berbuat zalim kepada mereka, tidak boleh mengganggu mereka, tidak boleh mengurangi timbangan tatkala kita bermuamalah dengan mereka, tidak boleh berlaku curang. Dan yang dimaksud dengan sikap kita yang benar, ya ini adalah arti toleransi yang benar, yakni membiarkan mereka berhari raya, membiarkan mereka beribadah tanpa menzalimi dan mengusik apa yang mereka lakukan. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal bermuamalah, melakukan jual beli, perniagaan, berbisnis, silahkan. Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dan kaum muslimin berada di Madinah, yang mana yang tinggal di kota Madinah bukan hanya kaum muslimin, tapi di sana ada orang-orang Yahudi. Lihatlah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggadaikan baju besinya kepada orang-orang Yahudi. Ini menunjukkan tentang bolehnya kita bermuamalah kepada mereka, bahkan boleh menjenguknya tatkala mereka sakit, boleh memberikan bantuan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi kalian dan juga tidak mengusir kalian. Inilah dasar-dasar toleransi yang sudah diajarkan jauh-jauh hari di dalam Islam. Adapun bentuk toleransi yang kebablasan yang tidak dibenarkan menurut Islam, di antaranya di mana ada seorang muslim yang ia membolehkan untuk memeriahkan hari raya mereka. Termasuk toleransi yang kebablasan di mana ada seorang muslim yang dia memakai atribut Natal atau mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim. Ingat, walaupun itu hanya sekedar basa-basi, maka hal tersebut dilarang di dalam Islam. Karena tadi telah kita sampaikan, ucapan selamat Natal sama saja mengucapkan selamat atas kelahiran Yesus Kristus. Dan ini betul-betul menodai akidah tauhid, menodai surat yang sering kita baca, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Ingatlah, Islam
adalah agama yang memiliki ciri khas tersendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Wahai orang-orang kafir, kami tidak menyembah apa yang kalian sembah. Jangan sampai karena gara-gara ingin mengambil hati mereka sehingga kita berani mengucapkan selamat Natal. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terapkan dasar-dasar firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Biarkan mereka berhari raya. Kita tidak boleh nimbrung di dalamnya. Kita tidak boleh ikut-ikutan memeriahkannya. Apalagi masuk ke dalam gereja berkhutbah dalam rangka untuk menarik hati mereka. Naudzubillah. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bentuk toleransi yang kebablasan, di mana ia tidak mengkafirkan orang-orang yang telah jelas dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan bahwasanya semua agama sama, maka ini adalah bentuk toleransi yang kebablasan. Mengatakan semua agama selain Islam punya hak masuk ke dalam surga. Mereka juga punya kapling di surga. Nauzubillah. Ini adalah ucapan yang batil, yang mengatakan semua agama sama. Mereka memberikan logika, beragama ini seperti putaran roda, yang mana porosnya satu dan memiliki jari-jari yang banyak. Memang syariatnya berbeda kata mereka, tapi tujuannya sama. Ini jelas menyalahi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan juga orang-orang musyrikin, mereka berada di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Mau dikemanakan ayat ini dengan adanya statement semua agama sama? Termasuk toleransi yang kebablasan, yaitu seseorang bahagia dengan kedatangan tokoh-tokoh mereka, bertekuk lutut di hadapannya, bahkan mencium keningnya. Naudzubillah. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan Islam. Al-Imam Ahmad rahimahullah, idza nazara ila nasrani agammadu ainai. Inilah dia Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ketika dia melihat tokoh Nasrani, maka dia berusaha untuk memejamkan matanya. Kilalahu, dikatakan kepadanya, kenapa? Ia mengatakan, la aqdir an anzura ila man iftara 'ala Allahi wa kadhiba 'alaihi. Saya tidak sanggup melihat seorang yang telah memfitnah Allah dengan tuduhan-tuduhan yang keji, di mana mereka mengatakan Allah punya anak. Kita berlindung kepada Allah dari pemikiran-pemikiran nyeleneh. Kita berlindung kepada Allah dari pemikiran kaum liberal, orientalis, sekuler, dan yang lainnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an mengatakan, kami dahulu adalah kaum yang paling hina. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kami dengan Islam. Selagi kita
mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka justru selama itu pula Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kita. Maka jangan tertipu dengan sikap musuh-musuh Islam. Ya, mereka terkadang menampakkan kebaikan, menampakkan kesederhanaan, tapi ingat akan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridho sampai kalian umat Islam mengikuti mereka. Maka kita sebagai seorang muslim harus betul-betul bangga dengan identitas kita sebagai seorang muslim, dengan simbol-simbol Islam. Seorang muslim tidak bertasyabuh kepada non-muslim. Maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh ikut merayakan tahun baru Masehi. Seorang muslim tidak pantas ikut-ikutan merayakan hari Valentine Day. Seorang muslim tidak pantas ikut-ikutan merayakan April Mop dan yang lainnya. Itu semua adalah ciri khas dari orang-orang kafir. Adapun Islam, hari raya hanya ada dua, Idul Adha dan Idul Fitri. Demikianlah khutbah yang singkat ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk mengikuti ajaran Islam yang murni, yang betul-betul dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma aminna awtanana wa aslih a'immatana waj'alhum muhakkimina bi kitabik wa sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij farajal makrubin wa nafis usratal mu'sirin waqdi daina 'anil madinin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Istaqimu atadilu wasudul khataras. Jamaah yang di luar ya, untuk masuk dan luruskan, rapikan dan rapatkan safnya. Istaqimu atadilu, lurus, rapat dan mengisi barisan yang masih kosong. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب
والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات لله الصلوات والطيبات السلام علينا أشهد أن لا إله إلا اللهم صل على وبارك على كما باركت على يا اللهم يا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقضن ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير